Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmawati Widyaningrum, salah satu dosen Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi dalam Daur Kehidupan atau disingkat sebagai GDDK. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang disampaikan dengan online dan juga ada sesi offline-nya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai penjelasan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah ini. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overview mata kuliah. Jadi mata kuliahnya bernama Gizi dalam Daur Kehidupan, di mana nanti kedepannya akan saya singkat sebagai GDDK. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk sesi perkuliahannya ada 16, di mana 14 kali sesi adalah untuk kuliah, ditambah 1 sesi UTS dan 1 sesi UAS. Selain itu masih ada tambahan sesi dari praktikum. Untuk dosen pengampu, saya bersama dosen lain yaitu Bu Khairunisa Ramadhani untuk mengampu mata kuliah ini. Lalu mata kuliah ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip gizi dalam daur kehidupan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip gizi pada tiap tahap daur kehidupan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi individu sehat dalam setiap tahap daur kehidupan. Jadi memang untuk mata kuliah GDDK ini fokus pada kondisi orang yang sehat gitu ya. Selanjutnya ini adalah overview mata kuliahnya. Untuk pokok bahasanya terdiri dari 14 pokok bahasan, yang mana dimulai dengan overview mata kuliah atau penanaman konsep tentang gizi dalam daur kehidupan, lalu akan dilanjutkan dengan angka kecukupan gizi dan kebutuhan gizi, lalu akan dilanjutkan penjelasan atau materi tentang gizi pada tiap tahap daur kehidupan, dimulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia, dan juga ada beberapa kondisi khusus yang ditambahkan, yaitu gizi prakonsepsi, gizi pada tenaga kerja, gizi pada atlet, dan gizi pada vegetarian. Selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang mana nantinya diharapkan bisa menunjang ketercapaian capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi ada 2 CPMK pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip asuhan gizi individu dan kelompok dalam daur kehidupan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu melaksanakan dan menjelaskan hasil asuhan gizi individu pada tiap daur kehidupan dari pengkajian gizi hingga perwujudan menu diet dengan memperhatikan kehalalan, keamanan, dan nilai gizi pangan. Jadi memang untuk mata kuliah GDDK ini diharapkan bukan hanya tahu tapi juga bisa mempraktekkan seperti itu dalam bentuk perwujudan menu diet. Untuk menunjang capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, kami membagi menurunkan kembali ke sub-sub CPMK. Pada mata kuliah ini terdapat 7 sub CPMK yang dimulai dari yang pertama, mahasiswa memahami gambaran umum dan kepentingan gizi dalam daur kehidupan, lalu bisa menjelaskan apa yang dimaksud AKG, kebutuhan gizi, BMP, TKPI, dan penerapannya dalam asuhan gizi, lalu dilanjutkan dengan mahasiswa mampu menerapkan prinsip gizi pada tiap tahap daur kehidupan dari kehamilan, lalu dilanjutkan dengan bayi balita, dilanjutkan dengan anak sekolah, dewasa, sampai ke kondisi khusus seperti lansia, atlet, dan vegetarian. Lalu ini adalah bentuk dan metode pembelajarannya. Jadi perkuliahannya dilaksanakan ada yang bentuknya daring dan ada yang bentuknya luring seperti itu. Nah, untuk hari ini untuk sesi saya disampaikan dalam bentuk daring. Lalu untuk perkuliahan daring dilakukan secara sinkronus dan pendekatannya adalah student centered learning.
Untuk model pembelajarannya adalah langsung, kontekstual, dan kolaboratif learning. Jadi memang nanti akan ada tugas kelompok di mana mahasiswa diminta untuk bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah tujuan seperti itu ya dengan cara membagi tugas. Nah, untuk metode pembelajaran ada ceramah seperti hari ini, lalu nanti ada diskusi mungkin tanya jawab. Setelah perkuliahan ada juga tugas kelompok termasuk praktikum dan juga ada kuis. Berikut ini adalah komponen penilaian mata kuliah. Secara umum, komponen penilaiannya terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis dan tugas, serta komponen praktikum. Jika diuraikan lebih detail menurut kurikulum OBE, maka bisa dilihat contoh di tabel sebelahnya. Ini hanya contoh dari 2 sub CPMK pada mata kuliah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk keseluruhan ada 7 sub CPMK, seperti itu. Bisa dilihat bahwa untuk sub CPMK pertama, evaluasi dan metode asesmennya adalah melalui UTS seperti itu. Nah, UTS ini memiliki persen komponen terhadap sub CPMK-nya 100% dan dari sub CPMK ini memiliki bobot 5% dari total nilai mata kuliah. Untuk sub CPMK 2, untuk mengevaluasi dan metode asesmen bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama UTS dengan bobotnya 30%, penugasan 20%, praktikum 50%. Yang mana untuk satu sub CPMK di total juga 100%. Jika dikonversi dari bobot sub CPMK ke total nilai mata kuliah adalah 10% seperti itu. Nah, ini nanti untuk nilai persen nilai sub CPMK jika ditotal ke nilai mata kuliah menjadi 100% seperti itu. Jadi ini hanya sebagian saja. Demikian penjelasan mata kuliahnya. Terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya saya akan lanjut ke video perkuliahan. Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bisa menghadiri kuliah gizi dalam daur kehidupan untuk semester 3 Prodi Gizi Universitas Ahmad Dahlan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang gizi dalam daur kehidupan. Nah, ini adalah kuliah pertama, jadi akan kita mulai dengan pengantar dulu tentang konsep gizi dalam daur kehidupan, gitu ya. Oke, kita mulai dulu tentang kenapa sih gizi dalam daur kehidupan itu penting untuk dipelajari oleh mahasiswa gizi, gitu ya. Jadi, kita tahu bahwa manusia itu selalu tumbuh dan berkembang, gitu. Nah, pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya, manusia itu membutuhkan jenis zat gizi yang sama dengan jumlah yang berbeda. Jadi bisa jadi kebutuhannya sama, sama-sama perlu karbohidrat, sama-sama perlu protein, tapi mungkin di tiap-tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya itu berbeda seperti itu. Misalnya pada masa anak-anak puber, yang mana dia pertumbuhannya lebih cepat, dia akan lebih banyak butuh protein, seperti itu. Nah, selanjutnya pada usia yang sama bisa jadi masing-masing orang aktivitasnya juga berbeda, sehingga jumlah kebutuhan gizinya juga berbeda. Misalnya, pada manusia yang sama-sama usianya misalnya 17 tahun seperti itu, bisa jadi yang dia aktivitasnya lebih banyak, dia lebih aktif berolahraga, atau dia adalah atlet, itu memiliki kebutuhan gizi yang lebih tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya pemenuhan gizi pada satu tahap kehidupan manusia akan mempengaruhi status gizi tahap kehidupan selanjutnya. Jadi, siklus pemenuhan gizi itu saling terkait di setiap tahap kehidupan seperti itu. Jadi misalnya, seorang anak itu di masa balitanya itu mengalami gizi kurang, bisa jadi nanti di usia dia yang lebih dewasa dia akan mengalami masalah gizi yang lain seperti itu sebagai bawaan dari masalah gizi yang pernah dialami sebelumnya seperti itu. Nah, ini adalah siklus atau rantai masalah gizi dalam siklus hidup manusia. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah melihat seperti itu bahwa
menjelaskan bahwa ternyata tadi masalah gizi itu adalah saling terkait satu dengan yang lain. Misalnya, kalau di sini kita bisa lihat, kita mulai dari bayi dulu ya, mungkin biar lebih gampang seperti itu. Jadi bayi yang lahir rendah gitu, beratnya kurang dari 2,5 kilo, itu lebih besar resikonya untuk jadi balita yang kurang energi protein, seperti itu. Balita yang kurang energi protein, kalau itu berlanjut kurang gizinya akan jadi remaja dan usia sekolah yang mengalami gangguan pertumbuhan dan seterusnya seperti itu. Nah, em, oleh karenanya, ahli gizi itu perlu mengetahui kebutuhan gizi di masing-masing tahap ini gitu. Untuk apa? Supaya bisa dilakukan intervensi. Intervensi untuk apa? Untuk memutus mata rantai masalah di samping. Misalnya, ketika seorang ahli gizi menemukan seorang ibu yang em, kurang energi kalori, misalnya, ahli gizi bisa memberikan intervensi, misalnya dijelaskan, Ibu nanti anu ya selama hamil asupannya sekian-sekian seperti itu. Harapannya gizi bayi menjadi baik gitu. Nah, kalau gizi bayinya tercukupi, harapannya dia tidak ber-BLR seperti itu. Sehingga di sini kita sudah bisa memutus rantai dari ibu yang kurang gizi, bayinya bisa diintervensi untuk tidak kurang gizi. Nah, begitu seterusnya. Misalnya pun bayinya lahir dengan lahir rendah, jika ahli gizi bisa mengintervensi di sini, misalnya dengan mengedukasi ASI eksklusif misalnya, seperti itu. Atau waktu MPASI diajarin, oh MPASI yang baik seperti ini Bu, supaya kebutuhan gizinya tercukupi. Nah akhirnya di sini tercegah, tidak akan terjadi balita yang KEP, seperti itu. Jadi itu pentingnya kenapa kita memahami gizi di setiap tahap kehidupan. Nah, ini adalah bagan yang juga cukup apa ya, cukup sering dipakai di pengkajian gizi gitu ya, bahwa ternyata masalah gizi itu bukan masalah yang terjadi pada satu level gitu. Ternyata masalah gizi itu terjadi di banyak sektor yang saling terkait gitu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa masalah gizi itu bisa jadi memiliki penyebab langsung gitu. Misalnya penyakit infeksi dan konsumsi zat gizi. Contohnya apa? Misalnya orang yang kurang asupan makannya otomatis nanti status gizinya terganggu. Atau orang yang sering sakit, misalnya bayi yang sering sakit, otomatis dia akan beresiko gizi kurang seperti itu. Nah, kita lihat ranah yang lebih luas daripada penyebab langsung. Contohnya adalah penyebab tidak langsung. Nah, jadi bisa jadi masalah konsumsi zat gizi dan infeksi penyakit itu ada latar belakangnya gitu. Misalnya, kalau bayi itu nggak bisa asupannya tidak tercukupi, bisa jadi memang ketersediaan pangan di tingkat rumah tangganya itu memang eh, tidak baik gitu. Misalnya orang tuanya tidak mempunyai cukup bahan makanan di rumah seperti itu. Atau asuhan ibu dan anak, orang tuanya memang tidak memiliki pengetahuan untuk bisa mengasuh anak seperti itu. Dia tidak bisa menjaga PHBS-nya misalnya. Atau asupan gizinya misalnya. Dan juga ada faktor pelayanan kesehatan di sini gitu. Jadi kalau penyebab langsung itu ketika dia terjadi itu otomatis akan langsung terlihat dampaknya gitu. Sering sakit pasti berat badan turun seperti itu. Konsumsi zat gizinya turun pasti berat badannya juga berubah misalnya. Nah, kalau penyebab tidak langsung itu lebih luas daripada itu, yang tidak secara langsung gitu. Kalau ini berubah, misalnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga berubah, bisa jadi menimbulkan masalah gizi, bisa jadi enggak gitu, karena dia lebih jauh gitu daripada yang faktor penyebab langsungnya. Nah, ada lagi yang namanya penyebab utama, yaitu kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, dan penempatan kerja. Jadi memang sangat terkait ya, yang namanya kondisi ekonomi keluarga dengan masalah gizi gitu. Karena bisa jadi dengan pendapatan keluarga yang rendah, otomatis dia akan bisa beli pangannya juga terbatas gitu. Yang mungkin kalau pendapatannya tinggi dia bisa milih, oh lauknya mau apa, mau ikan, mau telur, mau daging sapi misalnya. Tapi kalau dia tidak memiliki pendapatan yang mencukupi, pasti yang dibeli adalah yang terjangkau oleh dia. Misalnya,
oh saya beli telur nggak bisa tiap hari Mbak, misalnya. Misalnya cuma 1 minggu 2 kali misalnya. Nah itu bisa jadi. Sehingga itu akan mempengaruhi konsumsinya dan juga akan ke status gizinya seperti itu. Nah ini yang paling luar akar masalah gitu, yang levelnya paling besar, misalnya di sebuah negara yang memang ekonominya tidak stabil, akhirnya bisa terjadi krisis ekonomi dan politik seperti itu. Nah, sehingga semua faktor ini menjadi faktor yang saling berkaitan dan saling melatar belakangi adanya masalah gizi seperti itu. Nah, ini selanjutnya tadi yang menceritakan bahwa bisa jadi tujuan pemenuhan gizi pada setiap tahap hidup manusia itu berbeda seperti itu. Jadi karena dia setiap tahap hidup manusia itu memiliki karakteristik tersendiri, jadi pemenuhan gizi pada tiap tahap kehidupan itu bisa jadi berbeda seperti itu. Misalnya yang pertama, tahap bayi dan balita. Nah, untuk tahap ini tujuan pemenuhan gizinya adalah memelihara kesehatan dan tumbuh dan berkembang. Jadi untuk menjaga anaknya tidak mudah sakit, selain itu juga menyediakan zat gizi untuk dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, zat gizi spesifiknya adalah zat besi dan vitamin A. Mungkin tidak hanya ini hanya contoh seperti itu. Lalu ada masalah gizi spesifiknya di usia ini. Contohnya adalah anemia gizi besi. Jadi di usia bayi mulai 6 bulan, mulai dia masa MPASI itu bayi sangat rentan terhadap anemia seperti itu karena zat gizi dari ASI sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan zat besi bayi seperti itu. Lalu pendek kurus dan kurang vitamin A, sehingga ini di posyandu biasanya ada ya diberikan suplementasi vitamin A, bulan vitamin A seperti itu. Di bulan Februari dan Agustus kalau tidak salah. Lalu yang kedua, tahap remaja seperti itu. Jadi kalau remaja itu nanti ada tambahan lagi gitu untuk bisa aktif dan produktif karena biasanya remaja sudah mulai banyak aktivitas seperti itu. Nah, zat gizi spesifiknya biasanya adalah zat besi dan yodium. Yodium itu untuk pertumbuhan. Jadi kalau teman-teman tahu orang yang kerdil seperti itu, nah itu bisa jadi gangguan di zat gizi yodiumnya seperti itu. Nah, ini masalah gizi spesifiknya adalah anemia gizi besi, kurang energi protein, dan obesitas seperti itu. Nah, jadi obesitas itu juga merupakan masalah gizi spesifik di remaja sekarang ya, karena kalau dulu mungkin remaja itu terkaitnya sama diet gitu ya, pengennya kurus, pengennya langsing gitu. Tapi ternyata sekarang karena pola makan di balitanya, di anak-anaknya itu banyak junk food, fast food kayak gitu, akhirnya resiko obesitas di usia ini juga cukup tinggi seperti itu. Lalu selanjutnya usia dewasa itu mungkin sudah tidak tumbuh dan berkembang lagi, tapi lebih ke memelihara kesehatan dan aktif dan produktif. Zat gizi spesifiknya umumnya sih zat besi seperti itu. Lalu masalah gizi spesifiknya mungkin KIP dan obesitas juga. Lalu ibu hamil dan menyusui tujuannya menjaga status gizi ibu, memenuhi kebutuhan janin dan bayi. Jadi kalau ibu hamil dan menyusui itu ada 2 yang harus dipenuhi, ibunya dan bayinya. Dan juga untuk mencegah masalah kehamilan dan kelahiran. Nah, zat gizi spesifiknya adalah zat besi, asam folat, dan kalsium. Seperti kita tahu bahwa karena ada bayi yang tumbuh di rahim ibunya, jadi membutuhkan lebih banyak zat besi seperti itu ya, karena ibu hamil itu rentan sekali dengan yang namanya anemia. Lalu asam folat untuk mencegah neural tube defect. Lalu ada kalsium. Jadi ketika hamil itu kalsiumnya ibu itu diserap untuk bayi karena dia tumbuh ya, tulangnya tumbuh. Sehingga biasanya ibu akan beresiko untuk osteoporosis sehingga pada kondisi hamil dan menyusui kalau kalsium itu kalau saya tidak salah ingat di trimester 2 itu akan diberikan suplemen seperti itu. Nah, ini ada tahap yang lain, misalnya lansia. Jadi kalau lansia itu juga sudah tidak tumbuh seperti itu, tapi tujuan pemenuhan gizinya adalah untuk memelihara kesehatan, menjaga penyakit, dan mampu beraktivitas secara normal. Nah, ini bisa dibaca ya.
Kalau atlet untuk kelompok atlet dia memang untuk memelihara massa otot dan meningkatkan stamina dan performa seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke angka kecukupan gizi. Jadi, angka AKG atau angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Jadi ini kebutuhan gizi rata-rata gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kebutuhan individu bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini biasanya yang ditulis di label makanan ya. Nah, ini ada dituliskan menurut Permenkes nomor 28 tahun 2019, rata-rata kecukupan energi orang Indonesia adalah 2.100 kilokalori per orang per hari dengan protein 57 gram per orang per hari. Nah, ini kita bisa lihat ya di tabel ini, tabel AKG gitu. Tadi kan dijelaskan bahwa kebutuhan gizi itu sangat spesifik terhadap umur. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini kelompok umur yang masih muda 1-3 tahun sampai 9 tahun itu energinya meningkat seiring dengan usia seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ada peningkatan kebutuhan gitu. Tapi kita perlu memperhatikan bahwa di satu titik tertentu kebutuhan gizi kita sudah tidak akan naik lagi gitu. Misalnya di usia 1 tahun tuh kita butuhnya 1.350. Ini akan naik gitu. Naik sampai usia 29 tahun. Nah, setelah usia 29 tahun kebutuhan kita sudah tidak lagi naik tapi sudah mulai turun. Karena metabolisme kita sudah mulai menurun. Nah, inilah kenapa ketika sudah lansia itu sudah tidak lagi kebutuhan gizinya sudah tidak lagi naik tapi justru turun. Nah, lansia yang konsumsinya tidak terjaga, resiko obesitasnya menjadi lebih besar seperti itu. Nah, ini juga bisa kita lihat di golongan perempuan juga sama. Dia naik tapi akan ada titik di mana kebutuhan gizinya sudah tidak lagi meningkat tapi menurun seperti itu. Nah, kita ingat lagi juga apa yang dimaksud kebutuhan energi dan zat gizi. Jadi kebutuhan energi adalah jumlah kalori yang dibutuhkan seseorang untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi tubuhnya. Nah, salah satu yang sering sekali kita dengar adalah BMR, basal metabolic rate. Jadi BMR merupakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk memelihara fungsi normal tubuh dan homeostasis. Jadi ini adalah kebutuhan energi yang dasar banget supaya tubuh kita bisa melakukan fungsinya, belum diberikan faktor aktivitas dan lain-lain. Jadi ini biasanya diukur dalam kondisi istirahat gitu ya, jadi tidak dalam kondisi beraktivitas. Nah, BMR itu dapat dihitung menggunakan beberapa rumus yang berbeda. Salah satu rumus yang paling sering digunakan adalah rumus Harris-Benedict. Nah, ini teman-teman mungkin juga sudah sering melihat seperti itu. Rumus Harris-Benedict itu berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh disamakan, tidak boleh ditukar seperti itu. Nah, selain Harris-Benedict, ada juga rumus Krauss 2 atau rumus Nelson untuk anak dengan koreksi faktor pertumbuhan dan feses. Jadi biasanya tiap-tiap rumus itu dia punya karakter tersendiri seperti itu. Misalnya Harris-Benedict itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, untuk golongan apa, seperti itu. Nah, biasanya kalau anak-anak kita pakainya Nelson gitu, karena dia ada koreksi faktor pertumbuhan dan feses gitu. Lalu total kebutuhan energi pada perhitungan BMR menggunakan rumus Harris-Benedict akan dikalikan dengan faktor aktivitas individu. Jadi untuk menghitung kebutuhan seseorang tidak bisa berhenti di perhitungan BMR gitu. Karena tadi diingat lagi BMR itu adalah kondisi kita istirahat. Sedangkan ketika kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, masuknya adalah ada tambahan faktor aktivitas. Sehingga untuk total energy expenditure nanti BMR-nya akan dikali dengan faktor aktivitas. Nah, ini adalah faktor konversi aktivitas fisik yang tadi saya jelaskan bahwa dari BMR itu harus dikali faktor aktivitas. Nah, faktor aktivitas ini sangat bervariasi bergantung jenis
aktivitas yang kita lakukan. Semakin berat aktivitas kita, maka faktor konversinya semakin besar. Nah, ini ada beberapa sumber seperti itu. Secara umum sih rentangnya hampir sama. Jadi kalau dia ringan itu sekitar 1,56 untuk laki-laki, perempuan 1,55. Nah, kalau yang berat itu laki-laki 2,1, perempuan 2,0. Jadi misalnya seseorang punya BMR 1.500 misalnya. Nah, kalau dia seorang perempuan dan dia adalah pekerja berat misalnya, nah nanti bisa dikali 2. Kalau laki-laki misalnya bekerja sebagai kuli bangunan berarti 1.500 dikali 2,1 seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita menghitung kebutuhan gizi berdasarkan tadi BMR lalu dikali dengan faktor aktivitas kita, bergantung kita masuk di kategori mana gitu, atau bergantung klien kita masuk di kategori yang mana. Misalnya kalau saya lebih sering duduk di kantor misalnya, berarti mungkin saya masuk yang ringan atau sedentary. Berarti dari BMR saya akan dikalikan 1,55 seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja materi saya untuk hari ini. Nah, selanjutnya saya akan mengirimkan kuisnya di layar teman-teman semua. Silahkan nanti dijawab gitu, nanti akan kita bahas gitu ya. Oke, sudah siap teman-teman? Saya launch. Sudah muncul ya? Oke, silahkan. Sekarang akan kita bahas gitu. Ada 3 soal. Nah, sebentar. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, kebutuhan energi selalu bertambah sesuai dengan pertambahan usia gitu. Nah, ini ada 90% yang menjawab benar, 10% menjawab salah seperti itu. Nah, tapi ternyata jawaban yang benar adalah salah gitu. Nah, saya pengen dengar dari salah satu mahasiswa jawabannya apa dan alasannya kenapa gitu. Mungkin kita coba mulai dulu dari Mbak Reza. Mbak Reza tadi memilih apa dan kenapa memilih itu gitu. Bisa open mic? Iya, iya, silakan. Untuk yang nomor 1 tadi saya menjawabnya yang benar, Ibu. Ternyata Iya. jawabannya salah. Kenapa? Apa namanya jawabannya benar? Kenapa tadi mempertimbangkan itu? Karena saya tadi hanya membaca di kebutuhan energi dan pertambahan usia gitu, Bu. Oh Ternyata gitu. berbeda. Ada kenapa Mbak? Ternyata tahu nggak alasannya kenapa itu ternyata salah? Karena kebutuhan energi selalu bertambah sesuai dengan jenis kelamin juga, Ibu. Dan faktor aktivitas juga, Ibu. Apakah Benar, Ibu? teman-teman yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Boleh? Izin mencoba menjawab, Bu. Iya, silakan. Mbak Puspita. Kebutuhan energi itu bisa dipengaruhi dari faktor aktivitas fisiknya juga. Jadi tidak melulu terkait pertambahan usia. Seperti pada usia produktif, itu faktor aktivitas fisiknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan usia lansia. Begitu, Ibu. Oh iya, betul. Nah, jadi begitu ya, betul sekali Mbak Puspita. Terima kasih jawabannya dan terima kasih juga Mbak Reza sudah mencoba menjawab seperti itu. Jadi memang tidak selalu bertambah. Kenapa? Karena ada faktor pertama, aktivitas fisik, yang kedua metabolisme. Tadi kalau kita lihat tabel AKG, kita bisa melihat pada usia tertentu di atas 30 tahun, sorry, itu mulai kebutuhan gizi kita menurun, tidak lagi meningkat gitu. Jadi tidak selalu pertambahan usia itu terkait dengan pertambahan kebutuhan energi. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Atau Ibu, sudah saya cukup mau jelas? izin bertanya, Bu. Silahkan. Kan tadi kebutuhan setiap orang berbeda-beda, Bu. Mm-mm. Tapi kenapa di masa remaja itu ada orang yang kebutuhannya sudah cukup, Bu, tapi nggak gemuk-gemuk? Itu gimana, Bu? Iya, jadi Terima kasih, Bu.
Iya, sama-sama. Terima kasih. Jadi, kalau terkait gemuk atau tidak, itu kan kita terkait dengan kebutuhan metabolisme kita gitu. Jadi, bisa jadi sama-sama asupannya itu 200 misalnya. Nah, tapi ada satu orang yang dia itu butuhnya 190, ada yang butuhnya cuma 160 gitu. Nah, orang yang kebutuhannya 160 punya sisa berapa kalau asupannya 200? 40 kan? Nah, orang Iya, yang Bu. punya sisa lebih banyak itu lebih berpotensi untuk lebih mudah gemuk gitu. Nah, yang pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang 180, kenapa ada orang yang 160 metabolismenya. Nah, itu sangat bervariasi. Bisa jadi dari aktivitas fisiknya dia, bisa jadi dari massa lemaknya dia. Orang yang lebih banyak ototnya, lebih banyak kebutuhan energinya, ya kan? Bisa jadi orang yang satu dia sukanya gegoleran, scrolling aja. Pulang dari kuliah gegoleran. Ada satu yang pulang ke kuliah dia menyempatkan aktivitas fisik. Nah, kebutuhannya lebih besar gitu. Jadi sangat bervariasi gitu ya, satu orang dengan orang yang lain.